Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan materi ke-9 untuk pembahasan kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Nah, pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang qalbul wawi wal ya hamzatan, ya, merubah wawu dan ya menjadi hamzah. Sekarang kita lanjutkan di halaman 24. Nah, subbab yang keempat ini ya, masih di bawah bab al-ibdal wal i'lal, yaitu qalbul wawi wal ya'i alifan, merubah wawu dan ya menjadi alif. Nah, silahkan dibuka kitabnya halaman 24 ya. Nah, ini ditandai atau di stabilo judulnya qalbul wawi wal ya'i alifan, merubah wawu dan ya menjadi alif. Kita baca contoh-contohnya. Al-amtsilah. Kana Abu Bakrin yaqulul haqqa idza qala. Dahulu Abu Bakar radhiyallahu an yaqulul haqqa, mengucapkan kebenaran, idza qala, jika beliau berucap, jika beliau berkata. Nah, yang ditandai yaqulu dan qala. Yaqulu dan qala. Ya. Kita ingat-ingat lagi langkah-langkah ya untuk memahami kitab Nahwu Wadih ini. Yang pertama, mengetahui terjemah al-amtsilah atau contoh-contoh. Kemudian menandai kata-kata yang penting atau yang ada hubungannya dengan pembahasan ya di al-amtsilah tadi. Kemudian nanti mengetahui terjemah al-qawaid, memahami al-qawaid dan mengerjakan tugas-tugas. Jadi, kita masih di sini ya, membahas tentang al-amtsilah. Nah, jadi ini kita harus tahu semua terjemahnya, semua arti dari lafaz-lafaz ini. Kemudian menandai kata-kata yang penting. Tadi yaqulu dan qala. Nah, silahkan ditandai di stabilo. Pada kalimat berikutnya, wala yamilu anhu idza al-jabalu mala. Dan beliau tidak yamilu, condong atau menyimpang, anhu, darinya. Nah, di sini maksudnya al-haq ya. Beliau, maksudnya Abu Bakar ini, masih tentang beliau, tidak menyimpang dari kebenaran. Idza al-jabalu mala, jika gunung menyimpang. Ini maksudnya apa? Kiasan ya. Gunung maksudnya orang yang teguh pendiriannya ya. Walaupun ada orang yang teguh pendiriannya di atas al-haq kemudian menyimpang, tapi tidak begitu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Yang ditandai yamilu dan mala. Nah, yamilu mala. Pada wa yad'u lil khairi idza da'a, dan beliau mengajak kepada kebaikan jika beliau mengajak atau berdakwah ya. Dan beliau mengajak lil khairi, kepada kebaikan, idza, jika da'a, beliau berdakwah. Nah, atau menyeru. Yang ditandai yad'u dan da'a. Yad'u, da'a. Nah, pada wa yarmi fi sabilillahi idza rama, dan beliau melempar ya atau memanah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, idza rama, jika beliau memanah atau melempar. Yang ditandai yarmi dan roma. Yarmi
Roma. Nah, langsung ke al-qaidah. Ditandai ya. Idza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan. Idza, jika, taharrakat, berharokat, wawu dan ya. Jika wawu dan ya berharokat, wa kana ma qablahuma maftuhan, dan apa-apa yang sebelum keduanya, yaitu maksudnya huruf yang ada sebelum wawu atau sebelum ya, maftuhan, di fathah, ya, huruf sebelumnya di fathah, tuqlabani alifan, maka keduanya, ya, tuqlabani, keduanya dirubah. Keduanya maksudnya wawu dan ya, keduanya dirubah menjadi alif. Ya, jika wawu dan ya berharokat dan huruf sebelumnya di fathah, maka wawu dan ya ini dirubah menjadi alif. Nah, kita buka tabel ya, Tafsir Kitab An-Nahwil Wadhih halaman 4 ya. Nah, ini halaman 4. Yang ini tabel paling bawah. Ini judul yang tadi, qalbul wawi wal ya'i alifan, merubah wawu dan ya menjadi alif. Al-qaidah, kaidahnya ini yang tadi, idza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan. Jika wawu dan ya berharokat dan huruf sebelum keduanya di fathah, maka keduanya yaitu wawu dan ya dirubah menjadi alif. Misal contoh yang wawu, qawala, berubah menjadi qala. Jadi ini yang diwarnai merah wawu ya. Wawunya berharokat. Huruf sebelumnya di fathah, ini qaf di fathah. Maka sesuai kaidah ini atau rumus ini, wawunya dirubah menjadi alif. Ya, tuqlabani alifan. Wawunya dirubah menjadi alif. Qala menjadi qala. Ya, qala dan alif itu disukun ya, tidak bisa diharokati. Nah, jadi maksudnya ini menjelaskan tentang asal dari lafaz qala, bahwa qala ternyata aslinya qawala. Ya. Bisa kita lihat lagi. Nah. Wazan, kemudian mauzun. Wazan ini pola kata, mauzun ini contoh kata yang ikut pola ini ya. Tadi qawala menjadi qala. Jadi qawala itu contoh kata yang ikut wazan fa'ala ya. Jadi dia fi'il madhi. Ya, fi'il madhi ma'ruf yang terkait dengan ilmu tasrif ya. Seperti doroba atau nasara. Ya, hanya saja ini ada huruf illah, ada wawunya. Qawala. Kemudian ada kaidah tadi ya. Wawu berharokat sebelumnya fathah, maka wawunya dirubah jadi alif. Jadilah qala. Nah, maksudnya ya, yang didengar dari orang Arab ini ya, qala. Kemudian para ulama ahli bahasa ya, mereka meneliti ya, meneliti dari mana asal kata ini. Akhirnya mereka menemukan ya, merumuskan bahwa qala ini asalnya adalah qawala. Ya, qawala ikut wazan fa'ala. Yang kemudian ada rumus tadi atau kaidah tadi, jika wawu berharokat dan sebelumnya fathah, huruf sebelumnya di fathah, maka wawunya dirubah menjadi alif ya. Qawala menjadi qala. Kita lanjutkan. Ini yang wawu ya, contoh untuk wawu. Sekarang yang ya, romaya menjadi roma. Romaya ini lihat, ya berharokat sebelumnya di fathah huruf mim ini. Maka huruf ya-nya dirubah menjadi alif. Romaya menjadi roma.
ya. Roma ya, Roma. Nah, ini penjelasan dari kaidah ini ya, kaidah ke-12 yang ada di halaman 25. Nah, berikutnya kita lanjutkan subbab berikutnya, yaitu qalbul wawi wal ya'i ta, merubah wawu dan ya menjadi ta. Kalau tadi menjadi alif, sekarang menjadi ta. Masih di bawah bab al-ibdal wal i'lal. 6 al-amtsilah wasala iutasala ittasala. Nah, wasala artinya menyambung ya, menyambung atau menghubungkan. Bisa juga artinya sampai ya, sampai telah tiba. Iutasala. Nah, ini proses perubahannya ya. Menjadi ini ittasala. Ittasala ini artinya tersambung atau terhubung. Nah, tersambung atau terhubung. Ini semuanya penting ya, ditandai semua. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Wa'adha berikutnya, wa'adha artinya menasihati. Menasihati atau memberi pelajaran, memberi nasihat. Iuta'adha ini proses perubahannya menjadi itta'adha. Itta'adha artinya mendapat nasihat atau mendapat pelajaran. Ya, ibrah. Ba'dah yasara. Yasara artinya mudah atau bisa juga lembut atau patuh. Itasara prosesnya menjadi ittasara. Ittasara artinya mendapat kemudahan. Mendapat kemudahan. Nah, langsung ke al-qaidah. Kaidah ke-13 ya. Idza waqa'atil wawu awil ya'u qabla ta'i al-ifti'al wa ma tasarrafa minhu tuqlabu ta'an. Nah, ditandai ini di stabilo. Idza kalau waqa'at terletak al-wawu awil ya, wawu atau ya terletak qabla ta al-ifti'al, sebelum huruf ta wazan al-ifti'al wa ma tasarrafa minhu, dan apa-apa yang bertasrif darinya. Nah, ini ada kaitannya dengan ilmu tasrif ya. Al-ifti'al ini masdar. Nah, lafaz lain atau sighah lain, bentuk lain darinya seperti fi'il madhi, mudhari juga sama kaidahnya ya. Fi'il madhinya ifta'ala, mudhari'nya yafta'ilu, dan seterusnya. Sama kaidahnya. Kalau sebelum ta ini ya ada wawu atau ya, maka keduanya wawu atau ya ini tuqlabu ta'an, dirubah menjadi huruf ta. Dirubah menjadi huruf ta. Nah, kita lihat tabelnya di halaman 5 ya. Halaman 5. Nah, ini qalbul wawi wal ya'i ta'an, merubah wawu dan ya menjadi ta. Ini kaidah yang tadi, idza waqa'atil wawu awil ya'u qabla ta al-ifti'al wa ma tasarrafa minhu tuqlabu ta'an. Nah, jika wawu atau ya terletak sebelum ta wazan al-ifti'al dan juga tasrifannya, maka wawu atau ya ini dirubah menjadi ta. Contoh untuk wawu, iutasala, ini ada wawu sebelum ta pada wazan ifti'al, ini wazannya ifta'ala ya. Wawunya dirubah jadi ta. Nah, kita lihat di sini. Nah, sulasi mujarrad wazan mauzun. Wazan fa'ala mauzun wasala. Jadi wasala tadi adalah fi'il sulasi mujarrad
Ya, dia itu mauzun. Contoh kata, wazannya apa? Pola katanya apa? Fa'ala. Ya, wasala ikut pola kata fa'ala. Dia ini sulasi mujarrad, kata yang terdiri dari 3 huruf asli. Kemudian yang ifta'ala tadi, wazan ifta'ala, ini namanya sulasi mazid. Ya, 3 huruf tapi ada tambahannya. Ini yang diwarnai merah, tambahan alif dan ta. Asalnya fa'ala, kemudian ditambah alif dan ta menjadi ifta'ala. Nah, mauzunnya ini yang tadi. Ya, wasala dirubah ke ifta'ala menjadi iutasola. Iutasola. Tapi belum selesai. Ya, ada ibdal atau ilal ini perubahan ya. Sesuai kaidah tadi, wawu yang ada setelah ta pada wazan al-iftial atau tasrifannya, ini tasrifan dari iftial tadi ya. Ini fi'il madhi. Maka wawunya dirubah menjadi ta. Ini ittasala. Wawunya berubah menjadi ta. Tapi di sini ada kaidah lain yaitu idgham ya. Idgham jika ada pertemuan dua huruf kembar, huruf yang pertama disukun ya, huruf kembar pertama disukun dan huruf yang kedua berharokat, huruf kembar yang kedua berharokat, maka keduanya digabung menjadi satu ya, di idgham dan ditasydid. Ittasala yang tadinya dua menjadi seperti ini, ittasala ya. Nah, ittasala asalnya dari iutasala ya, wasala dirubah diterapkan ke ifta'ala. Nah, ini penjelasan untuk yang ini ya. Contoh yang ya itasaro. Ini dari yasaro tadi ya, yang di alam silah. Yasaro. Ini yasaro dirubah ke ifta'ala menjadi itasaro. Itasaro ya ifta'ala. Ya-nya dirubah jadi ta. Ittasaro, kemudian ada kaidah idgham. Ta-nya digabung jadi satu. Ittasaro. Nah, yasaro menjadi ittasaro. Yasaro tadi artinya mudah atau lembut. Kemudian berubah jadi ittasaro artinya mendapat kemudahan. Ya. Ittasaro ikut wazan ifta'ala. Ya. Nah, ini penjelasan kaidah tadi. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa difahami. Insyaallah kita lanjutkan pada materi berikutnya. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.